Ketika itu pukul 3 pagi. Laksanakan. Siap, laksanakan. Waktu terjadi letusan dobrakan pintu pertama kali, saya ada di dalam rumah dan bersama keluarga, dan saya pribadi ada di dalam kamar. Dan tiba-tiba mereka meletuskan senapan dan menembak ke arah rumah kami. Ketika beberapa saat itu terus peluru menghujani rumah kami. Segera turun, Jenderal. Tegas, atau saya ledakan rumah ini. Saat itu ayah saya berpakaian lengkap dengan pakaian uniformnya sebagai Angkatan Darat. Saya dengar ayah saya seperti bicara, ternyata ayah saya itu meminta untuk berdoa. Dan saat itu ayah saya ditembak, diperondong dengan beberapa peluru letusan. Seperti diseret dan dilempar gerbang yang tingginya lebih kurang ya hampir 2 meter. Saya lari ke depan, saya melihat darah yang kental-kental. Itu mungkin otak ya, yang saya lihat. Dan saya kepingin pegang, saya kepingin peluk papa saya tapi nggak ada. Jadi sepertinya saat itu tuh saya betul-betul mengalami kecewa dan ya berbeban berat ya, sungguh berat gitu. Itu sangat berat buat anak umur 8 tahun seperti saya. Riri masih kecil sehingga belum mengerti apa ini kejadian. Tapi sesudah dia lihat semua manusia banyak itu ke rumah sambil ada yang nangis, ada yang itu. Jadi heran dia lihat itu apa yang kejadian. Barulah dia tahu bahwa oh papa saya nggak ada lagi, papa saya sudah pergi. Saya merasakan kehilangan ya, orang yang kita cintai ya diambil seperti itu ya, diseret seperti binatang, dibantai seperti binatang. Tapi saya tidak mendapat jawaban dari siapapun, mengapa ini harus terjadi. Sepertinya saat itu saya merasakan tidak adil. Di dalam hidup saya ada sesuatu yang tidak adil. Nah, itu yang berbekas di hati saya. Saya bertambah besar, bertambah jauh. Tahun 1965 peristiwa G30S, tetapi tidak ada satu titik yang saya rasa yang saya bisa lupakan. Itu saat itu saya merasakan begitu menderita luar biasa. Di dalam batin saya, sekalipun fisik saya baik sekali. Ya dia kelihatannya diam begitu. Sebelumnya yang gembira karena papanya kalau pulang kantor selalu menemani anak-anak untuk itu. Boleh dikatakan ya pahitnya itu merasa dia, tapi ya sebagai orang tua itu bagaimana penderitaan ya sama saja. Kalau saya lihat satu persoalan tidak pada tempatnya, saya seperti ada sesuatu yang saya tidak bisa tahan. Susah bergaul, susah menyesuaikan diri, ya temperamen gitu, ya jadi sangat sulit untuk bergaul, mengekspresikan apa yang saya ingin. Sulit sekali saya untuk merasa nyaman, damai gitu. Jadi seperti mau berontak tidak tahu sama siapa gitu. Kalau saya ingat masa itu, saya merasa ada kekejaman ya, ketidakadilan gitu, rasa keji banget begitu, jadi jahat banget ya manusia. Saya bisa menipu, tertawa, saya bisa hidup biasa, saya bisa hidup sehari-hari seperti anak-anak lain, saya bisa kelihatan gembira, tapi hati saya itu tidak bisa sembuh dari luka yang masih saya dari luka. Tidak ada obat yang bisa mengobati luka yang peristiwa itu terjadi dalam hidup saya. Terus saya pergi ke Eropa, saya bertemu dengan satu teman yang bisa berbicara tentang Tuhan sangat dalam. Saat itu mungkin saya sudah dijamah Tuhan, tapi saya tidak mengerti, karena saya tidak mempunyai pengetahuan tentang Tuhan. Lebih kurang 4 tahun saya mencari, saya bertemu
dengan Tuhan secara pribadi. Waktu saya menangis, saya putus asa, saya mau mati, saya tidak mau hidup lagi Tuhan, saya tidak mau tahu Tuhan. Tuhan datang di dalam doa saya. Tiba-tiba saya lihat langit terbuka, perang masuk ke kamar, saya takut. Saya pikir sekarang saya mati, saya minta mati, sekarang saya mati. Saya lihat ada seseorang menghampiri saya, dia begitu besar, begitu terang. Dia membuat tangannya seperti ini. Dia katakan, Riri, engkau harus mengampuni. Engkau harus memberikan pengampunan untuk orang-orang yang membenci engkau. Tidak mungkin, saya katakan. Ya mungkin. Karena jikalau engkau melepaskan pengampunan, maka aku, Tuhan Yesus, akan mengampuni engkau. Tuhan katakan, apakah Riri, apakah engkau mau mengampuni? Ketika Tuhan berkata itu, seperti ada video di dalam hidup saya. Peristiwa G30S itu, 65. Saya melihat diri saya. Saya melihat peristiwa itu terulang. Saya mempunyai mata, tapi saya tidak bisa mengkontrol mata saya. Tuhan memasang video. Jikalau engkau tidak mengampuni peristiwa itu, aku tidak akan mengampuni engkau. Ketika itu saya datang, saya katakan, saya mau mengampuni Tuhan. Dan saya mau mengampuni pembunuh papi di dalam nama Yesus. Dan saya rasakan Tuhan bekerja di dalam kata-kata saya itu. Tuhan mencabut itu semua bilur-bilur. Tuhan itu seperti masuk ke dalam batin saya yang dalam. Seperti Tuhan mencabut. Itu di dalam hati saya ada kebencian, akar kepahitan, amarah. Semua tercabut seperti akar wortel. Saya merasa damai masuk ke dalam hati saya. Dan saya merasakan saya tidak pernah hidup seperti itu. Saya sadar bahwa Tuhan tadi sudah menampakkan dirinya. Dan sejak itu saya mulai hidup dengan bersuka cita. Tidak lagi bersedih-sedih. Dia sembuhkan saya, dia baharui hati saya, dia beri saya kuasa kebangkitan. Sekarang ini kondisinya ya dia rajin untuk berdoa dan untuk bagaimana sekarang ini kalian lihat dia bagaimana berdoa, bagaimana itu kan saya juga sebagai ibu juga terharu melihatnya. Semoga dia terus begitulah. Hidup saya sudah berubah. Saya tahu tujuan saya tahu ayah saya sudah duduk bersama Bapa di surga. Tidak ada penyesalan, tidak ada kebencian, tidak ada akar kepahitan, tidak ada dendam. Yang ada hanya damai sejahtera